Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Tetap sehat ya. Sebelum kita memulai saat teduh kita akan naikkan sebuah pujian. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Good morning, student. Before we start our morning bread, we will pray together. Okay, please prepare your Holy Bible. Anak-anak, sebelum kita mulai saat teduh kita kali ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, sebelumnya anak-anak silakan persiapkan Alkitab masing-masing. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan bersaat teduh, Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami, layakkan kami di hadapan-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik anak-anak, anak-anak sudah mempersiapkan Alkitabnya bukan? Nah, jika sudah kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Oke. Kita akan baca bersama-sama ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sekali lagi Mem Elisa bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, anak-anak, sebelum Mem Elisa masuk ke dalam renungan, Mem Elisa ingin menyampaikan sesuatu. Ya, Mem Elisa senang bertemu dengan anak-anak. Kita berjumpa lagi karena kita akan mulai belajar lagi. Nah, ayat ini yang tadi kita baca itu mengawali awal tahun pelajaran kita, yaitu tahun pelajaran yang kedua di 2020-2021. Kalau anak-anak lihat kabar kiri kanan dan sebagainya, anak-anak akan merasa takut. Tetapi Mem Elisa yakin saat kalian membaca ayat ini, anak-anak akan merasa optimis ya, merasa optimis bahwa anak-anak percaya suatu saat kita akan bertemu kembali, akan bertemu di dalam ruangan kelas dan kita akan belajar bertatap muka kembali. Anak-anak, Mem Elisa ingatkan dari renungan yang kita baca hari ini, Tuhan senantiasa akan memelihara umatnya yang berharap kepada Dia. Karena itu di awal tahun pembelajaran kita kali ini, Mem Elisa mengingatkan kepada anak-anak supaya anak-anak mendekatkan diri kepada Tuhan dan supaya anak-anak memberikan rasa optimis kepada diri sendiri bahwa anak-anak pasti dapat melalui semester 2 ini dengan baik ya. Itu adalah renungan kita hari ini. Kita kembali lagi ke Alkitab. Yeremia ini diutus oleh Tuhan. Kalau anak-anak
anak-anak boleh lihat di Yeremia 1 ya. Kalau anak-anak bisa baca di Yeremia 1, Yeremia itu diutus kepada bangsa Israel saat bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Jadi saat itu masanya begitu sulit ya. Anak-anak bisa lihat di Yeremia 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan itu datang dalam zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Jadi sama sebetulnya pada saat itu bangsa Israel juga mengalami waktu yang sulit ya. Nah, tetapi firman Tuhan melalui Yeremia dikatakan, berbahagialah, mari saya ulangi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau anak-anak baca lagi ayat di bawahnya, di situ dituliskan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan sebagainya. Jadi intinya kalau pohon yang ditanam di tepi aliran air, pasti pohon itu akan tumbuh subur. Nah, anak-anak, awal tahun pembelajaran ini mungkin sekeliling kita atau situasi yang kita hadapi adalah situasi yang sulit. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya yang percaya kepadanya ya akan menderita. Karena itu percayakan hatimu kepada Tuhan dan ingat, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh ya. Walaupun kita ketemu saat ini secara daring, tetapi lakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya seperti yang dikatakan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan jangan lupa, sisipkan doamu pada saat kalian berdoa, sisipkan dalam doamu, permohonanmu supaya corona ini cepat berakhir dan kita semua cepat bertemu dalam ruang kelas ya, ruang kelas masing-masing, dan kita bisa belajar bersama-sama. Oke, itu saja renungan kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap optimis menghadapi masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berterima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Dan kami percaya suatu saat nanti kami akan bertemu kembali di dalam ruang kelas dan kami dapat belajar bersama-sama kembali. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak SMP, kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, berkati dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kiranya anak-anak ini kami percaya akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua dari anak didik kami ini. Kiranya Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tuhan Yesus, awal tahun pembelajaran semester 2 yang akan kami hadapi ini, kami percayakan kepada Tuhan dan kami mohon Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat menyelesaikan dan menjalani tahun pembelajaran baru ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.